Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaum muslimin, para penikmat yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu bahasan yang baru terkait tentang hukum udhiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam itu terdapat dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Di dalam hari raya Idul Adha itu sendiri terdapat suatu syiar yang sangat diagungkan. Terdapat suatu amalan ibadah yang sangat dianjurkan, itu sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan. Apa amalan itu? Amalan yang dimaksud adalah amalan udhiyah atau berkurban. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," dan salatlah kalian semua dan berkurbanlah. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yuqribanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, dalam hal ini rezeki, kemudian ia tidak berkurban, maka janganlah baginya untuk mendekat tempat sholat kami. Kaum muslimin, para penikmat yang channel dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat mengamalkan amalan kurban ini, sebagaimana ibadah ini kemudian menjadi amalan atau perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW semenjak diberlakukan syariat ini hingga wafatnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati, yaitu sebuah pasal menerangkan tentang hukum-hukum berkurban. Bidhamil hamzati fil asyar wa hiya ismun lima yuzbahu minan na'ami yauma idil nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah atau berkurban itu adalah nama bagi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kenapa? Taqarruban ilallah, sebagai bentuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya diterangkan juga bahwasanya udhiyah atau berkurban itu adalah waktunya atau timingnya itu adalah pada masa Idul Adha. Idul Adha itu terletak pada tanggal 10 Zulhijjah. Akan tetapi penyembelihan atau waktu penyembelihan hewan kurban ini tidak hanya pada waktu tanggal 10 Zulhijjah saja, namun pada ayyam, yaitu ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Nah, disebutkan bahwasanya berkurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan atau sunnah yang dianjurkan. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya di dalam mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i, bahwasanya di dalam berkurban ini terdapat yang dimaksud dengan sunnah, yaitu ada dua sunnah, yaitu sunnah kifayah atau sunnah ainiyah. Sunnah kifayah ini disebutkan wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati fa iza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Itu jika ada, yang dimaksud dengan sunnah kifayah adalah jika ada dalam sebuah keluarga sudah ada yang berkurban, maka sudah cukup baginya menggugurkan tuntutan bagi anggota keluarga lainnya. Namun sebaliknya, jika tidak ada satupun dalam keluarga yang berkurban, sedangkan di antara mereka ada yang mampu, maka semua yang mampu tadi dari keluarga mereka tadi terkena imbas hukum dari makruh tersebut. Ini adalah sunnah kifayah. Kemudian ada juga sunnah ainiyah.
Ya, sunnah ainiyah itu sunnah yang ditekankan pada setiap individu bagi mereka yang mampu. Ala kulli hal, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukum berkurban itu sendiri adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Lain halnya kalau kita berbicara tentang hukum dari mazhab yang lain, bahwasanya udhiyah itu adalah wajib sebagaimana diungkapkan oleh Imam Hanafi dengan beberapa kriteria syarat-syaratnya. Ini terkait tentang hukumnya. Wala tajibu udhiyah illa bin nazar. Maka udhiyah atau berkurban ini tidak akan menjadi wajib hukumnya, tetap menjadi sunnah illa bin nadri, kecuali dengan nazar. Sama halnya seperti dengan akikah pada pembahasan kita yang lalu, bahwasanya udhiyah atau berkurban, baik berkurban atau akikah, ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi akan menjadi wajib bagi seseorang yang berkurban atau berakikah manakala ia nazarkan. Contohnya adalah ketika seseorang yang ingin berkurban atau berakikah, dia niatkan, dia nazarkan, seandainya nanti tahun ini anak saya lulus PNS, maka saya akan berkurban, saya akan berakikah. Maka di situ jatuhnya adalah wajib baginya melaksanakan dari nazarnya atau nazar dari berkurban ataupun berakikah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya adalah bahwasanya udhiyah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian pelaksanaan daripada kurban ini tidak hanya pada hari raya Idul Adha saja, tidak hanya pada tanggal 10 juga, tidak hanya pada tanggal 10, akan tetapi juga dilaksanakan boleh berkurban selain tanggal 10, yaitu pada ayyamut tasyrik, yaitu selain tanggal 10, 11, 12, 13. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.